Assalamualaikum YouTube, jumpa lagi nih sama Arfan. Saya numpang upload lagi di channel YouTube-nya abang saya, Abang Faril. Sudah hampir setahun saya nggak upload Next 2 saya. Rencananya di pagi hari yang cerah ini, sedikit mendung sih, saya ingin ke bengkel resmi Suzuki yang terdekat. Ingin tahu aja, selama pandemi kan nggak pernah dibawa ke bengkel resmi. Jadi sekalian mau tune up, servis semuanya, kira-kira apa aja yang akan diganti spare partnya ya. Mudah-mudahan sih nggak banyak yang diganti. Kilometer sudah hampir 20.000, pemakaian sudah 2,5 tahun. Selama ini belum pernah ganti spare part apa-apa, jadi saya pengen tahu sih apa aja yang akan diganti. Mudah-mudahan sih nggak banyak. Oke, saatnya kita menuju ke service center Suzuki yang terdekat. Let's go. Udah sampai nih. Kosong. Gini servis nih om, bongkar abis total. Motor Next 2 nya. Gosok-gosok si om mekanik. Sembari nunggu servis motor Suzuki Next 2 nya, kita videoin showroom-showroomnya. Ya, motor Suzuki masih banyak stok, silahkan dibeli. MotoGP World Championship 2020 Joan Mir dari tim Suzuki X-Star, mumpung masih hangat. Tuh, fotonya juga dipajang di sini tuh. Joan Mir, January ready part for you. Packing sealnya jebol. Fotonya. Wes ya. Biasa bagi-bagi sama teman-teman ini, anak-anak Suzuki. Banyak Next yang baru nih guys. Keren-keren Next-nya. Model baru nih, Dove silver, merah, corak putih. Tulisan Next-nya sih bagus. Mantap nih guys, Suzuki X-Star The World MotoGP Championship 2020. Ya, yang fans Suzuki beli ya. Dijamin oke dan keren ini. Top dah pokoknya. Alhamdulillah servisnya sudah selesai. Lumayan banyak juga yang dikerjain sih, terutama bagian CVT-nya ya. Setelah servis, mari kita coba. Enak gak ya kira-kira pemakaiannya setelah servis? Oke, let's go. Yang saya rasain sih nggak banyak beda jauh ya antara sebelum diservis sama sesudah diservis. Ya minimal jadi tahu apa yang harus diganti, part apa aja yang sudah rusak. Itu sih. Nanti saya coba jalan pulang ke rumah dan kita review setelah servis di bengkel resmi seperti apa perbedaannya. Oke. Oke, sampai juga di rumah.
Setelah hampir 1 jam dicoba, setelah habis dari bengkel resmi, saatnya kita review-review. Kesan-kesannya setelah habis servis. Oke, saya sih merasakan perbedaannya di tarikan akselerasi awal dari 0 km sampai 30 km itu lebih berisi dan bertenaga. Jadi kayaknya cocok untuk stop and go dan kondisi macet. Itu berasa setelah diservis sama sebelum diservis. Mungkin akselerasi yang lebih enak ini di tarikan bawah untuk stop and go terjadi dikarenakan saya mengganti busi baru ya, jadinya tarikan lebih bertenaga. Terus suara-suara berisik dari CVT juga berkurang. Sebelumnya agak berisik, sekarang suara CVT-nya lumayan berkurang. Mungkin karena silnya bocor, jadi mungkin sekarang agak keredam bunyinya, lebih halus. Secara overall dengan pergantian spare part ini dan pergantian oli, kekurangannya ya karena menggunakan oli SGO, jadi pada saat akselerasinya untuk top speed, nggak top speed sih, dari kilometer 40 itu sudah terasa lebih bergetar. Jadi bisa terasa sekali perbedaan antara oli sel AX7 yang saya pakai dengan oli SGO. Terasa sekali di perbedaannya di top speednya. Ini menggunakan oli SGO, top speednya terasa lebih bergetar di kilometer 40 sampai ke kilometer 80. Sedangkan kalau pakai oli sel AX7 itu lebih berkurang. Spare part yang diganti lainnya adalah kampas rem depan. Belum terlalu habis sih di kilometer 20.000, tapi sudah sangat tipis. Jadi mekaniknya menyarankan saya untuk mengganti kampas rem depan. Pas diganti ya lumayan lebih menggigit kampas remnya. Ini adalah total biaya yang saya harus bayarkan di bengkel resmi Suzuki, Rp300.000 untuk semua biaya pemasangan dan semua biaya spare part yang harus diperlukan. Kilometer hampir 20.000 dan pemakaian sehari-hari 2,5 tahun, saya kira sangatlah wajar untuk biaya 300.000. Jasa servis standar untuk mesin dan jasa servis CVT sama 55.000, jasa pasang kampas rem depan 15.000, dan kampas rem depannya sendiri 80.000. Jadi biaya untuk pasang kampas rem depan itu kisaran 95.000. Untuk seal CVT harganya lumayan murah, hanya 20.000, dan busi Rp20.000. Jadi saya kira dengan pemakaian sehari-hari ini biaya servis yang dikeluarkan hanya Rp300.000, saya kira sangat wajar sekali. Jadi ini bisa dijadikan sebagai rekomendasi atau patokan bagi teman-teman yang ingin membawa motor Suzuki Next 2-nya ke bengkel resmi Suzuki. Tidak perlu khawatir karena biaya yang diperlukan yang tidak banyak, dan spare part yang diganti juga saya kira hanya kampas rem depan saja pun itu sudah sangat bagus menurut saya. Itu aja sharing dari saya setelah habis pulang dari bengkel resmi Suzuki. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.